Halo semua, perkenalkan nama saya Reverana Vita Marcella dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang peta angkat senjata yang terjadi di Blitar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yuk ikuti saya yuk. Nah, ini dia teman-teman saya. Yuk, kenalan satu-satu yuk teman-teman. Mulai dari Siraj ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Siraj, absen 19. Halo, kenalin nama saya Noval Isman, nomor presensi 21. Saya Naura Rahman, nomor presensi 23. Saya Nisha Feriska, nomor presensi 24. Saya Zahra Nuri Lestari, nomor presensi 36. Rah, kapan sih terjadinya peta angkat senjata di Blitar ini? Peristiwa ini terjadi pada 14 Februari 1945. Lalu siapa pemimpin peta angkat senjata di Blitar ini? Peristiwa ini dipimpin oleh Komandan Peleton Sodanco Supriyadi. Apa sih penyebab terjadinya peta angkat senjata di Blitar ini terjadi? Penyebab terjadinya pemberontakan peta di Blitar sendiri adalah karena adanya perlakuan diskriminatif dari prajurit Jepang terhadap anggota peta, dan kemarahan anggota peta terhadap militer Jepang yang telah membuat rakyat Indonesia banyak menderita. Pemberontakan dipicu karena usai militer. Sore itu, anggota Daidan Batalion baru pulang latihan. Tiba-tiba mereka mendengar jeritan para petani. Petani dipaksa menjual padinya kepada Kumiai, organisasi pembeli padi, melebihi jatah yang telah ditemukan. Itu mengakibatkan padi untuk kebutuhan keluarganya sendiri tidak cukup. Mereka terancam kelaparan. Para tentara peta juga mendengar Jepang telah memerintahkan pembelian telur besar-besaran dengan harga murah untuk tentara peta, padahal mereka sendiri tidak pernah mendapatkan jatah telur. Kekecewaan tentara peta makin menjadi-jadi ketika mereka ditugasi mengawas pekerjaan para Romusa membangun kubu di pantai selatan. Sejak dini hari, para Romusa dipaksa bekerja berat hingga sore tanpa makan dan tanpa upah. Makanan dan bantuan kesehatan sangat sedikit. Pada tahun 1944, sejumlah penduduk laki-laki dari desa-desa berkurang. Sebagai gantinya, pekerja Romusa digantikan oleh perempuan, yang pada akhirnya menelan lebih banyak korban. Dampak dari peta angkat senjata di Blitar itu apa aja sih, Raj? Pemberontakan peta ini walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan peta yang memberontak, kecuali Supriyadi. Pemberontakan ini juga berhasil membuka mata dunia dan menggoreskan tinta peristiwa bahwasannya Indonesia tidak ragu berkolaborasi dengan Jepang. Mengapa sih peta angkat senjata di Blitar ini mengalami kekalahan? Dalam pertempuran tersebut, kedua belah pihak menderita korban banyak, tetapi sayang sekali pertempuran yang dilakukan oleh pasukan peta itu mengalami kegagalan, karena situasi dan kondisi pada saat itu memang belum matang. Kerjasama pasukan peta yang berada di lain daerah belum ada dan belum kompak. Bagaimana sih Nes taktik Jepang dalam menghadapi peta angkat senjata di Blitar ini? Dalam menghadapi pemberontakan peta di Blitar tersebut, Jepang menggunakan pesawat tempur, tank, serta senjata berat lainnya sehingga hanya dalam waktu yang singkat gerakan ini bisa dilumpuhkan. Taktik lain juga dijalankan pihak Jepang mengirim kolonel Katakiri untuk mengadakan perundingan dengan Murati difasilitasi oleh Dinas Propaganda Jepang. Jepang menginginkan semua pasukan pemberontak kembali ke batalion. Murati mengajukan syarat yakni agar senjata tidak dilucuti dan tidak diadili. Katakiri setuju dan menjaminkan padanya sebagai sebuah janji seorang samurai. Sayangnya jaminan Katakiri tidak memiliki kekuatan karena komandan batalion menyeret semua pemberontak ke penjara, diadili di penjara dan dihukum mati. Nah, itu tadi pembahasan dari kami tentang peta angkat senjata yang terjadi di Blitar. Sekian dari kami. Terima kasih.